belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dahulu para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut. Cobalah lakukan kegiatan berikut. 1. Siapkan kertas. 2. Lipatlah kertas menurut garis datar. 3. Lipatlah menurut garis tegak. 4. Didapat pojok siku-siku. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut. Tentukan jenis sudut berikut. Nah, sudut yang pertama ini adalah sudut siku-siku. Kemudian yang kedua, ini adalah sudut lancip. Nah, yang ketiga, ini adalah sudut tumpul. Dan yang keempat, ini namanya adalah sudut lurus. Coba buat simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar sudut di atas 90 derajat. Dan sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 180 derajat. Perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam sudut pada gambar berikut. Nah, yang pertama ini besarnya kurang dari 90 derajat. Namanya adalah sudut lancip. Kemudian yang kedua ini tepat 90 derajat ya. Namanya sudut siku-siku. Kemudian sudut yang ketiga ini adalah sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian yang keempat ini adalah sudut lancip. Dan yang kelima namanya adalah sudut lancip. Amatilah benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Nah, contoh sudut tumpul. 1. Jarum jam yang menunjukkan pukul 5. 2. Atap sekolah. 3. Laptop yang terbuka lebar. 4. Pintu lemari yang dibuka lebar. 5. Penggaris segitiga. Sedangkan contoh sudut lancip. 1. Ujung pensil. 2. Jarum jam yang menunjukkan pukul 11. 3. Ujung pulpen. 4. Huruf A dan 5. Ujung cutter. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Tunjukkan. Iya ya, ada sudut siku-siku dan sudut tumpul. Tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda.
Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. 1. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 2. Semboyan tersebut dapat kita lihat di lambang negara Garuda Pancasila, yaitu pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. 3. Arti dari kata Bhinneka adalah beraneka ragam. Arti dari kata tunggal adalah satu. Arti dari kata ika adalah juga. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, cobalah amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Tuliskan nama 5 teman terdekatmu di kelas. Lalu tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik. Nah, misalkan saja nama teman yang pertama adalah Vicky. Hal baik yang dimiliki baik, suka menolong, dan ramah. Kemudian nama teman yang kedua misalkan Amanda. Hal baik yang dimiliki suka menolong, rajin, dan sopan. Kemudian yang ketiga, misalkan saja namanya adalah Angger. Hal baik yang dimiliki baik, selalu menasehati, dan tidak sombong. 4. Dava. Hal baik yang dimiliki menghargai teman, dermawan, dan ramah. Kemudian yang kelima, misalkan saja namanya Elsa. Hal baik yang dimiliki sopan, tidak membeda-bedakan, dan ramah. Nah, ceritakan hasil wawancara kepada teman-temanmu. Nama teman yang pertama, Vicky. Agama Katolik, suku Jawa, warna kesukaan biru, makanan kesukaan opor ayam. 2. Amanda. Agama Islam, suku Sunda, warna kesukaan kuning, makanan kesukaan oncom. 3. Angger. Agama Kristen, suku Jawa, warna kesukaan merah, makanan kesukaan gudeg. 4. Dava. Agama Islam, suku Madura, warna kesukaan hitam, makanan kesukaan sate. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Subtema 1, pembelajaran 6. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok dalam pramuka siaga disebut barung. Barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Udin, Edo, Beni, dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung. Mereka memilih nama barung merah. Siti, Rani, Dayu, dan 3 teman lainnya membentuk sebuah barung. Mereka memilih nama barung putih. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung berwarna. Warna dipilih hasil diskusi anggota barung.
Setiap warna memiliki arti. Nama Barung merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota Barung tersebut. Nah, coba kalian perhatikan penggunaan tanda atau atribut Pramuka Siaga Putri. Ada tanda pandu dunia di sebelah kanan kerah baju. Kemudian ada nama, ada tanda lokasi atau pita daerah, ada pita nomor, kemudian badge daerah atau lencana wilayah, ada tanda jabatan, kemudian tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda baru, tanda kecakapan umum atau TKU, dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda Barung. Warna tanda Barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Warna tersebut merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan dapat diambil warna lain. Nah, perhatikan kembali lambang negara Garuda Pancasila. Amati bagian yang memiliki warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Warna merah ada pada bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Warna putih bagian kiri atas, kemudian kanan bawah perisai, dan pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Kemudian warna kuning ada pada bagian tengah perisai berbentuk bintang, kemudian rantai, padi, dan bulu burung Garuda. Sedangkan yang berwarna hijau ada pada bagian kiri atas berbentuk pohon beringin. Warna hitam ada pada bagian tengah perisai dan kanan atas berbentuk kepala banteng. Nah, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Perisai pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 bagian. Setiap kelompok memilih salah satu bagian. Gambarlah bagian perisai tersebut, diskusikan bersama kelompokmu. Apa arti lambang dan warna yang ada pada bagian tersebut? Sampaikan hasil diskusi di depan kelompok lain. Nah, misalkan bagian perisai yang kita pilih adalah bintang. Bintang merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Nah, perhatikan gambar bagian-bagian lambang negara, kemudian lakukan kegiatan berikut. Gunting gambar di bagian bawah halaman ini, lalu tempelkan pada gambar lambang negara. Tuliskan pula semboyan pada pita yang dicengkram Garuda Pancasila. Nah, jadi setelah kita gunting dan kita tempelkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan kembali lambang Barung berikut ini. Apa warna yang kamu pilih untuk kelompokmu? Misalkan saja merah. Mengapa? Jelaskan pilihan warnamu disesuaikan dengan arti warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Karena warna merah menandakan bahwa kami adalah kelompok pemberani. Nah, kamu sudah mengetahui arti warna pada lambang Barung. Selanjutnya, perhatikan bentuk tanda Barung tersebut. Tanda Barung berbentuk segitiga sama sisi. Nah, yang di pojok ini namanya adalah titik sudut. Segitiga memiliki sudut. Segitiga juga memiliki titik sudut. Nah, coba tunjukkan sudut yang dimiliki segitiga. Nah, ini adalah sudut yang dimiliki oleh segitiga. Berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga? Iya, ada 3.
Apa jenis sudut yang dimiliki segitiga? Iya, betul, sudut lancip. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Tuliskan jenis sudut yang dimiliki gambar berikut. Yang pertama ini adalah sudut lancip, karena besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang B ini adalah sudut tumpul, karena besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian yang C ini juga sudut lancip ya. Yang D ini adalah sudut, iya, siku-siku. Kemudian yang E, ada yang tahu ini sudut apa? Betul, sudut tumpul. Nah, sekarang buatlah masing-masing 2 buah sudut. Sudut lancip, contohnya seperti ini ya. Kemudian sudut siku-siku, contoh sudutnya adalah seperti ini. Yang sudut tumpul, contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa menggambarkan sudut lancip, sudut siku, dan sudut tumpul yang lain.